history. I'm not a history maker. My team is a history maker. This is not a question of one person, it's a question of everyone, and I'm starting to be a little bit tired about this history maker and episode. Sebuah kejadian mengharukan terjadi pasca laga Timnas Futsal Indonesia. Hector Souto, pelatih asal Spanyol yang sudah membawa Garuda Asia ke puncak, tampak menangis terseduh-seduh saat ikut menyanyikan lagu Tanah Airku. Aku rasa lagu ini menyentuh sekali meskipun aku tidak tahu artinya, ucap Hector dengan suara bergetar. Aku merasakan jiwa Indonesia di setiap nadanya. Aku bangga menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia, imbuhnya. Berdasarkan pengakuannya juga, air mata Hector bukan tanpa sebab. Ini adalah puncak dari perjalanan panjang penuh lika-liku yang dimulai sejak dia datang ke Indonesia 3 tahun lalu. Saat pertama kali tiba, Hector menukangi Bintang Timur Surabaya. Bersama klub tersebut, ia mencatat hasil konsisten di kompetisi nasional. Bintang Timur Surabaya meraih gelar juara Liga Futsal Profesional pada musim 2021 dan 2022 di bawah arahannya. Setelah meninggalkan Bintang Timur Surabaya, Hector Souto resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Futsal Indonesia pada 15 Agustus 2024 lalu. Ia menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun. Prestasi terbaru Hector Souto bersama Timnas Futsal Indonesia terjadi di ajang SEA Games 2025. Indonesia berhasil meraih medali emas SEA Games 2025 usai mengalahkan Thailand via skor 6-1 di final. Hector Souto menjadi sosok pertama yang mempersembahkan Timnas Futsal Indonesia medali emas sejak keikutsertaan di SEA Games 2007 silam. Kini, Hector Souto membawa Indonesia mengukir sejarah baru dengan meraih prestasi tertinggi di level Asia. Hector mengubah total strategi Timnas Futsal Indonesia. Dari tim yang sering kalah telak menjadi mesin pencetak gol yang menakutkan. Dia membawa disiplin ala Eropa, tapi tetap menghargai jiwa bertarung pemain Indonesia. Latihan keras, taktik cemerlang, dan mental baja. Di bawah arahan Hector Souto, Timnas Futsal Indonesia Piala Asia Futsal 2026 tampil jauh lebih modern. Souto tidak hanya bertindak sebagai pelatih, tetapi juga direktur teknik. Ia menerapkan pendekatan berbasis data, analisis video, dan strategi adaptif sesuai karakter pemain. Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya, Hector memang mempersiapkan strategi khusus untuk mengalahkan Iran, tim yang sudah 5 kali juara Asia. Di lain sisi, perjalanan Timnas Futsal Indonesia Piala Asia Futsal 2026 layak disebut sebagai kisah kebangkitan paling dramatis di dunia olahraga nasional. Dulu, skuad futsal Indonesia kerap dipandang sebelah mata, bahkan oleh federasinya sendiri. Kini, Indonesia tampil sebagai kekuatan baru yang disegani di Asia. Indonesia tampil menggigit di fase grup. Skuad Garuda sukses melibas Kirgistan dan Korea Selatan, dua lawan yang sebelumnya kerap menyulitkan. Di perempat final dan semifinal, Indonesia menumbangkan Vietnam dan tim unggulan Jepang. Padahal pada masa lalu, Timnas Futsal Indonesia kerap diibaratkan seperti orkestra berbakat tanpa dirijen. Pemain-pemain Indonesia dikenal memiliki skill individu tinggi dan teknik mumpuni. Namun, saat berhadapan dengan persaingan ketat di level Asia, permainan Indonesia kerap runtuh. Dominasi Thailand dan Vietnam menjadi tembok besar yang sulit ditembus. Timnas Futsal Indonesia tertinggal jauh, bahkan di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini tidak terlepas dari minimnya perhatian dan dukungan struktural pemerintah terhadap futsal nasional. Legenda futsal Indonesia, Fenard Huta Barat, secara terbuka pernah menyebut futsal sebagai anak tiri di bawah naungan PSSI. Bukti paling nyata terlihat saat Indonesia menjuarai Piala AFF Futsal 2010. Prestasi bersejarah itu nyaris luput dari ingatan publik. Bahkan hingga 13 tahun kemudian, bonus juara yang dijanjikan belum juga cair. Tak hanya itu, Timnas Futsal kala itu bahkan harus mengenakan jersey sisa Timnas sepak bola dengan ukuran yang tidak layak. Timnas Futsal Indonesia tampil seperti mesin pembunuh yang tak kenal ampun. Korea Selatan, tim yang selalu diperhitungkan di level Asia, harus menelan pil pahit di kandang mereka, ujar Fernandes pasca laga. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia langsung mengambil inisiatif menyerang sejak peluit pertama dibunyikan.
Serangan awal yang dibangun oleh Wendy Bryan dan kawan-kawan menghasilkan 2 tembakan dari Israr Megantara dan Firman Adriansyah, namun masih bisa diblok barisan pertahanan Korea Selatan dan menghasilkan tendangan ke dalam. Dari situasi ini, Muhammad Rizky Xavier mengirimkan umpan matang yang berhasil diteruskan Muhammad Iqbal menjadi gol di menit kedua dan Indonesia unggul 1-0 atas Korea Selatan. Di menit ke-6, Iqbal kembali mengancam gawang Korea, namun tembakannya masih membentur tiang. Kemudian, pada menit ke-9 tembakan keras, Wendy Bryan juga masih bisa membentur pemain lawan dan menghasilkan sepak pojok untuk Indonesia. Di menit ke-10, Syauqi Saud melakukan akselerasi dan diakhiri tembakan akurat. Namun tembakannya bisa ditepis kiper Korea dan hasilkan sepak pojok. Pada menit ke-11, Indonesia berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0. Berawal dari kejelian, Ardiansyah Nur melepaskan umpan ke arah tengah lapangan, lalu disambut Rio Pangestu menjadi gol. Hingga babak pertama berakhir, tak ada gol tambahan yang tercipta. Indonesia unggul 2-0 atas Korea di babak pertama. Memasuki babak kedua, Indonesia tidak mengendorkan serangannya. Hasilnya, Indonesia berhasil mencetak gol cepat di babak kedua. Tepat babak kedua baru berjalan, 1 menit Iqbal sukses mencetak gol keduanya untuk membawa Indonesia unggul 3-0 atas Korea. Tak puas menang 3-0, Indonesia semakin menjadi dan mengurung pertahanan Korea Selatan sehingga berhasil menambah keunggulan menjadi 4-0 lewat sontekan Israr di menit ke-30. Kemudian, pada menit ke-37, Indonesia berhasil menambah keunggulan menjadi 5-0 lewat tendangan akurat Reza Gunawan. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. Indonesia menang 5-0 atas Korea Selatan. Dan Indonesia memenangkan pertandingan pembuka untuk AFC Futsal Asian Cup 2026 dengan skor solid 5-0. Dalam jumpa pers pasca laga, pelatih Korea Selatan, Paulo Fernandes mengaku tak percaya sekaligus tak menyangka timnya akan kalah telak dari Indonesia. Pria asal Portugal ini terlihat sampai diam membeku beberapa saat, tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Bahkan Paulo Fernandes, yang pernah melatih tim-tim besar Eropa dan memiliki segudang pengalaman di level internasional, tak ragu mengatakan bahwa level permainan Indonesia sudah naik beberapa tingkat. Strategi, kecepatan, dan ketajaman yang ditunjukkan Indonesia adalah level yang biasanya hanya dimiliki tim-tim elit dunia seperti Brasil, Spanyol, atau Portugal. Mereka punya banyak keistimewaan dalam satu tim. Menghadapi Indonesia di laga pertama adalah laga yang sangat sulit bagi kami, ia menambahkan. Selain itu, Fernandes mengaku kesulitan bermain di Indonesia Arena yang dianggapnya terlalu besar, sehingga kalah dari Indonesia. Stadionnya terlalu besar, kami kesulitan dengan ini, tapi pemain kami berusaha adaptasi. Saya yakin pertandingan kedua lawan Irak akan lebih baik, ucapnya. Kami ingin mengubah beberapa pola. Setelah pertandingan ini, kami menuai banyak pengalaman. Kami belajar dari kesalahan dan kami akan membetulkan, ucap Fernandes mengevaluasi